Baik, perkenalkan nama saya Nita Limbong. Saya akan menjelaskan tentang kelayakan rencana bisnis. Bagi seseorang atau kelompok yang membuka usaha harus memperhatikan beberapa hal. Yang paling penting adalah tentang bagaimana mendapatkan keuntungan atau profit. Jadi suatu usaha harus memperhatikan bagaimana harus menambah keuntungan yang diperoleh. Jadi ada bisnis model yang harus diperhatikan oleh pemilik suatu usaha, yaitu bisnis model sebenarnya adalah frame dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan memperhitungkan semua komponen bisnis. Pengertian sederhananya adalah bagaimana perusahaan untuk menghasilkan uang atau how to make money. Jadi ada 9 kunci aktivitas dari model bisnis ini. Yang pertama adalah 1. Customer segment, yaitu siapakah pelanggan kita, apa yang mereka inginkan dan rasakan dari produk yang kita punya. Misalnya customer segmentnya adalah anak-anak, remaja, atau wisatawan lokal. Dan yang kedua adalah value proposition, yaitu apa yang menarik tentang produk kita, mengapa pelanggan membeli atau menggunakan produk kita. Berarti di sini adalah apa keunggulan dari produk kita sebenarnya. Dan yang ketiga adalah channels, bagaimana value itu dipromosikan atau dijual dan disampaikan kepada pelanggan agar sampai kepada pelanggan tersebut, yang bisa contohnya dari channels yang bisa dibuat oleh suatu saya itu dari e-commerce, media sosial. Selanjutnya adalah customer relationship, yaitu bagaimana Anda berinteraksi dengan pelanggan melalui pengalaman mereka terhadap produk selama ini. Yang selanjutnya adalah revenue stream, yaitu bagaimana bisnis memperoleh penghasilan dari proposisi nilai. Selanjutnya key activities, yaitu apakah strategi yang harus dimiliki perusahaan untuk dapat bersaing, apa saja kegiatan yang harus dilakukan perusahaan agar bisa terus bertahan di dalam usaha tersebut dan bisa bersaing dengan sesama usaha yang lain. Yang selanjutnya adalah key resource, yaitu apa aset unik yang strategis yang harus dimiliki perusahaan agar dapat bersaing. Yang ke-8 yaitu key partnership, yaitu siapa saja partner bisnis yang perlu digandeng agar bisnis berjalan baik, partnership mana yang tidak diperlukan agar perusahaan dapat fokus pada partnership yang utama. Yang selanjutnya adalah cost structure, yaitu apakah cost bisnis yang paling utama, bagaimana cost tersebut dengan pendapatan, yaitu bagaimana cost structure ini adalah bagaimana pengeluaran kita, apa yang struktur yang di dalam, apakah pengeluarannya. Begitulah 9 bisnis model yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang bagaimana mengimplementasikan 9 bisnis model ini menjadi ke sebuah usaha yang saya contohkan, yaitu usaha dengan berbahan stroberi. Untuk usaha saya akan memberikan contoh rencana bisnis dengan usaha makanan berbahan stroberi yang dikembangkan di daerah Medan, yaitu model bisnis yang pertama ada segmen customer, yaitu anak-anak, yang kedua wisatawan lokal, yang ketiga pecinta makanan sehat, yang keempat restoran dan kafe. Dan yang kedua adalah value proposition, yaitu strawberry sebagai produsen cemilan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Medan. Yang ketiga adalah customer relationship, bagaimana mengait para pelanggan agar tetap menjadi langganan kita. Yang pertama, diskon dan promo ke toko oleh-oleh. Yang kedua, program giveaway. Yang ketiga, channels, bagaimana
bagaimana kita mempromosikan usaha kita kepada para pelanggan. Yang pertama dengan e-commerce, yang kedua media sosial, yang ketiga toko oleh-oleh, dan yang ketiga adalah revenue streams. Revenue stream yaitu penjualan produk selai dodol, yaitu revenue stream ini bagaimana revenue stream ini adalah bagaimana bisnis memperoleh penghasilan dari value proposition atau nilai keunggulan dari usaha tersebut. Yang pertama penjualan produk selai dodol, sirup stroberi. Yang kedua kunjungan wisata ke tempat produksi stroberi. Dan yang selanjutnya adalah key activities, yaitu satu, membeli hasil panen stroberi dari petani, dan yang kedua mengolah stroberi segar menjadi produk olahan, dan yang ketujuh key resource, yaitu lahan tani stroberi, yang kedua alat pengolahan standar makanan, dan yang ke-9 adalah cost structure. Cost structure ini adalah bagaimana pengeluaran apa saja produk kita. Yang pertama bahan baku dan buah stroberi segar, yang kedua gaji pegawai, yang ketiga proses dan packing. Jadi contoh rencana bisnis yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.